Maritim Malaysia, siap-siap ya. Sebentar lagi kau bakal diciduk karena kau Apa hal rakyat Indonesia tu kecoh sangat sampai baling telur kat kedutaan negara kita. Gak mau tahu, Malaysia harus tanggung jawab terhadap 5 WNI yang jadi korban. Tak yang pening-pening kepala bang. Kalau orang pecah masuk rumah kau, apa perasaan kau? Kau pun marah kan? Ini kan pula masuk negara orang bang. Kena patuhi undang-undang. Terbaik KDN ya. Okey. Ni orang Bangladesh ni dikasih pemahaman ni bingal pula, teking pula tu. Cubaan menyeludup masuk 20 warga Bangladesh daripada Indonesia gagal kerana terdampaknya berlaku lagi tembakan ataupun kejar-mengejar sehingga bot mereka jatuh tenggelam di dasar laut dan mereka mati. Jangan salahkan kerajaan Malaysia. Malu geng orang Malaysia bila menegur hal seperti itu. Ini bukan warga Indonesia yang ingin diseludupkan ke Malaysia, melainkan warga Bangladesh. Mau ditaruh di mana marwah kita, geng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video yang lagi memanas tentunya ya geng ya. Yang beberapa hari ini ataupun beberapa minggu akhir ini, pasal WNI yang didadedor oleh Maritim Malaysia. Dan banyak juga daripada TikToker Indonesia buka suara dan juga dibalaslah oleh TikToker Malaysia. Dan yang sangat mengejutkan lagi, geng, kata TikToker Malaysia, suruh bercermin, geng. Karena baru-baru ini, geng, dari Maranti, ini bukan orang Indonesia yang ingin diseludupkan masuk ke negara Malaysia. Namun sebaliknya orang Bangladesh yang ingin diseludupkan ke negara Malaysia. Waduh. Nanti kita bisa diduga ini adalah agensi penyeludupan dari negeri asing. Ini warga Bangladesh loh, geng. Bukan warga Indonesia. Kok bisa-bisanya si agen-agen yang tidak bertanggung jawab ini ya, geng ya? Oke, geng, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Informasi terbaru per tadi malam yang namanya Pak Aban meninggal dunia. Jadi ada hari ini posisinya 2 orang meninggal dunia. Namun kami cari datanya Pak Aban ini, keluarganya kita belum ketemu sampai hari ini. Yang kita tahu itu adalah di Riau, tapi sampai sekarang ada yang bisa hubungi. Kita lagi berupaya untuk pakai biometrik karena memang dulu beliaunya kemungkinan besar unprocedural. Berarti yang Omar kemarin Maritim Malaysia, siap-siap ya. Sebentar lagi kau bakal diciduk karena kau menembak imigran asal Indonesia. Nah, jadi ingat-ingat, siap-siap ya. Ciduk itu Maritim Malaysia. Tangkap, adili. Apa hal rakyat Indonesia tu kecoh sangat sampai baling telur kat kedutaan negara kita. Dia ni dah kenapa? Saya sebagai rakyat Malaysia menyokong sepenuhnya tindakan APMM kita, maritim kita, menjaga tanah air daripada penceroboh. Oh, dia nak pertahankan rakyat, dia kena tembak. Siapa suruh lari bila maritim kita kejar, buat apa lari? Inilah agensi penguasa maritim Malaysia yang telah menembak penceroboh asing yang masuk ke perairan kita. Jangan bagi muka pada penceroboh. Sudahlah menceroboh, siap cuba menyerang pegawai APMM kita lagi tu. Kenapa mereka berani serang anggota kita? Gak mau tahu, Malaysia harus tanggung jawab terhadap 5 WNI yang jadi korban. Indonesia gak boleh diam aja. Jangan kecam mereka yang baling telur di kedutaan Malaysia. Kerana itulah semangat rakyat Indonesia. Dulu pun kita ada panjat kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Tapi di saat terjadi seperti ini ya, coba pernah pikir tak berapa ramai tekong-tekong Indonesia yang memulangkan rakyat Indonesia yang kosong di perairan Malaysia, ditangkap, banyak juga yang digagalkan. Pernah ditembak tak? Tak pernah, ya. Baru ini kali. Sebab apa? Ini kali ya.
Dia orang dulu yang menyerang, melanggarkan botnya di malam hari itu. Pikir ke situ. Gak mau tahu, Malaysia harus tanggung jawab terhadap 5 WNI yang jadi korban. Tak yang penting-penting kepala bang. Kalau orang pecah masuk rumah kau, apa perasaan kau? Kau pun marah kan? Ini kau pula masuk negara orang bang, kena patuhi undang-undang. Sama juga bang. Kau pergi mana negara pun masing-masing negara semua ada undang-undang. Negara kau pun ada undang-undang. Jadi, simple je. Dekat Malaysia ni banyak je orang Indonesia bekerja. Bukan 100, bukan 200, bukan 1,000, ratus ribu, juta pun ada bang orang kerja kat sini. Tapi tak ada masalah pun sebab apa? Dokumen dia lengkap. Jadi kalau kita masuk negara orang, kena patuhi lah undang-undang. Sama juga orang Malaysia kalau buat salah kat sana pun kena hukum kan. Jadi yang salah tetap salah bang. Okey? Jadi gerak lu. Apa-apa? Hola-hola. Peace, one love. Assalamualaikum. Apa susah sangat? Terbaik KDN. Ya. Okey, gambar di belakang saya ini adalah sidang media yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan isu pencerobohan di Tanjung Ru, Banting, ya, 24 Januari yang lepas. Berkenaan dengan anak-anak kapal dia yang telah ditembak mati oleh PMM dan beberapa orang yang cedera. Ini adalah bukti bahawa ketegasan pihak berkuasa APMM ini harus kita puji dan harus kita sokong. Ini pada saya adalah satu kejayaan reform dalam penguatkuasa KDN ini, ya, yang mana sebelum ini seperti UPP dan sebagainya hanya nama tinggal nama. Sekarang ini terutamanya penyatuan, ya, reform yang dilakukan 7 agensi, ya, bergabung untuk bekerjasama menangani isu-isu sempadan Malaysia sekarang ini ternyata telah membuahkan hasil. KDN menampakkan ketelusan dalam tindakan mereka. Ya. Dia membenarkan kedutaan Indonesia untuk melawat mangsa-mangsa yang cedera. Yang ketiga guys. Okey. Siasatan berkaitan dengan pencerobohan ini bermulanya hanyalah bidang kuasa DIPD. Tetapi ternyata kes ini telah pun dibuktikan mempunyai beberapa isu yang lebih serius dan sekarang ini diambil alih oleh HQ Bukit Aman. Siasatan telus, siasatan menyeluruh akan dilakukan oleh HQ Bukit Aman, bukan lagi IPD. Jadi ini jelas guys, selain daripada siasatan yang telus ini merupakan cara diplomasi bagaimana KDN menjaga hak asasi warga negara Indonesia walaupun mereka menceroboh. Tapi tindakan tegas itu adalah satu tindakan yang sangat-sangat kami sebagai rakyat Malaysia puji. Okey guys, Assalamualaikum. Okey geng, di sini ikinya cuma ingin meluruskan saja ya geng ya. Kenapa rakyat Malaysia memuji Maritim Malaysia membuat dar-der-dor kepada WNI Indonesia. Kayak gitu geng ya. Karena banyaknya warga asing yang tidak memiliki dokumen. 1. 2, warga asing ini memakan atau mengambil hak subsidi Malaysia. Kayak gitu geng ya. Kenapa mengambil hak subsidi Malaysia Mas Iki? Ini menurut pandangan Ikinya ya geng ya. Biasanya Malaysia mengeluarkan subsidi RM500. Nah, ada warga asing ini yang memakan subsidi Malaysia jadinya mengeluarkan RM1.500. Nah, seperti itulah kenapa rakyat Malaysia mengucapkan tahniah kepada Maritim Malaysia yang telah melakukan hal itu buat para penceroboh kayak gitu ya geng ya. Oke geng, Ikinya akan mereksan lagi ini geng. Aduh, ini dibukul dengan fakta sekali, memalukan sekali menurut Ikinya geng ya. Kenapa? Ya, baru saja terjadi hal peristiwa dar-der-dor antara WNI kita kayak gitu yang udah meninggal. Ikinya yang baru-baru meninggal, Ikinya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kayak gitu. Dan baru kali ini aja, ini bukan warga Indonesia yang ingin diseludupkan ke Malaysia, namun warga Bangladesh, geng. Mau di mana letak
muka kita kepada rakyat Malaysia, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Mau di mana letak muka harga diri kita kepada rakyat Malaysia? Kayak gitu. Karena orang Malaysia seperti ini. Kenapa tidak mau belajar dari peristiwa yang berlaku baru-baru ini? Kayak gitu. Wah, ini sih nanti ini bukan agensi tentang sawit, bukan agensi tentang batu bara, bukan agensi tentang nikel, bukan, geng. Malah penyelundupan warga asing, bukan orang Indonesia, melainkan orang Bangladesh. Malu, geng, malu semalu-malunya. Gak usah berlama-lama, jom kita simak videonya. Oke guys, update terbaru hari ini ya guys. Saat ini orang Bangladesh sedang makan siang yang diberikan oleh masyarakat setempat. Nah, informasi yang kami terima. Update terbaru ya guys. Ini orang Bangladesh ni dikasih pemahaman ni bingal pula, teking pula tu. Oh, dengar je lah apa yang dicakap orang tu. Bingal susu dah. Duduk diam situ, nanti jatuh. Suasana warga Bangladesh dibawa ke Selat Panjang. Dan untuk didata dan secepatnya prosesnya akan berlanjut dan akan dikembalikan ke negara asal mereka, Bangladesh. Cubaan menyelundup masuk 20 warga Bangladesh daripada Indonesia gagal kerana terdampar di Batang Pasir dan dihantar ke Selat Panjang oleh Maritim Indonesia yang tekongnya daripada Meranti. Saya nak bagi tahulah, peristiwa yang berlaku baru-baru ni sepatut dijadikan iktibar. Rupanya mereka tidak pernah belajar daripada satu-satu iktibar yang ada. Tapi malah dengan semangat ingin membuat dengan lebih banyak, lebih onar. Malu, geng. Seandainya berlaku lagi tembakan ataupun kejar-mengejar sehingga bot mereka jatuh tenggelam di dasar laut dan mereka mati, jangan salahkan kerajaan Malaysia. Sebab kerajaan Malaysia apabila lautan itu diceroboh perairan Malaysia, kami harus bertindak mempertahankan daripada pencerobohan, penyelundupan. Pada Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Lurah, RT, RW dan pemerintah Indonesia Pusat, tolong nasihati mereka ini. Tidak bisa dengan nasihati. Jangan diulangi kesilapan. Seandainya berlaku lagi, maka satu Jakarta gegak gawang komputer tunjuk perperasaan baling telur lagi. Malu, geng. Kesilapannya adalah pihak sana. Malu. Saya bukan nak mencari mana salah, mana silap tidak, tapi ini pembelajaran yang telah berlaku baru-baru ini sehingga menghilangkan nyawa. Membuatkan keluarga mereka dia di sana susah hidup. Sebab apa? Mata pencaharian telah tiada. Fikirkan orang yang disayangi yang masih kecil-kecil di rumah. Bukan memikirkan segumpalan wang. Ini masalah yang harus diperhatikan dengan baik. Dan saya nak bagi tahu, banyak warga Meranti Riau bekerja di Malaysia dengan baik, aman. Jadi janganlah sampai mereka ini dipandang sinis oleh warga tempatan akibat tindakan-tindakan segelintir daripada puak-puak sana. Amat kesian. Sebab kami di sini umpama bersaudara dari Riau. Jangan keruhkan persahabatan antara dua pihak. Kita tidak mahu itu. Kerana tindakan segelintir daripada puak sana menerobos masuk dan ambil tindakan sehingga mengakibatkan kejadian tidak diingini, maka hubungan baik antara dua tempat, antara pesisiran Malaysia, pesisiran pantai barat dengan Kepulauan Riau akan menjadi dingin. Kita tidak mahu macam itu. Sebab ramai orang Malaysia berkunjung ke Riau, ramai. Jadi fikir-fikirkanlah. Kan? Janganlah kita suka pandang remeh kepada undang-undang yang ada di Malaysia. Benar. Dan kita tidak mahu lagi kejadian seperti hari itu terjadi lagi di masa hadapan, harap maklum. Malu, geng, orang Malaysia bila menegur hal seperti itu. Ini bukan warga Indonesia yang ingin diseludupkan ke Malaysia, melainkan warga Bangladesh. Mau ditaruh di mana maruah kita, geng?
kayak gitu. Nah, kalau terjadi apa-apa, kalau terjadi kayak gini, tenggelam dan lain sebagainya, nanti yang disalahkan maritim Malaysia, tidak kemanusiaan lah, tidak kayak ginilah, tidak kayak gitulah. Padahal kita juga, orang-orang kita juga yang salah. Wah, sangat mengecewakan dan sangat memalukan menurut ikinya ya geng ya kayak gitu. Nah, ini juga pelajaran penting juga buat pemerintah kita dan buat gubernur Meranti ataupun pejabat yang berada di sana lah, dan pejabat-pejabat yang berada di perairan perbatasan lah kayak gitu ya. Kalau bisa diperketat lagi, dan oknum-oknum yang seperti ini kalau bisa ditangkap kayak gitu ya geng ya, karena ini juga meresahkan juga kedua negara kayak gitu ya geng ya. Pandangan ikinya kepada orang-orang Malaysia meminta maaf kayak gitu ya geng ya kepada kalian, karena warga kita di Indonesia telah membaling telur ke kerajaan ataupun kedutaan Malaysia kayak gitu. Ikinya selaku warga Indonesia mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya juga kepada warga Malaysia ataupun ke kerajaan Malaysia kayak gitu geng ya. Jangan kita teruskan hal-hal seperti ini terjadi lagi. Marilah kita saling menegur satu sama lain. Kita harus mengambil contoh hal itu terjadi. Jomlah kita pelajari yang sudah terjadi. Itu tidak boleh diulang lagi, karena menceroboh ke negara orang itu bukan hal yang baik, namun mereka memiliki undang masing-masing. Nah, kalau terjadi dar-der-dor, jangan salahkan negara tersebut ya geng ya, salahkanlah juga warga kita kayak gitu ya geng ya, karena udah diperingati ke kerajaan Malaysia ataupun polisi Malaysia ataupun maritim Malaysia akan menindaklanjutin ataupun berkeras lagi untuk menjaga perairan mereka kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka juga dengan video ini. Dan ikinya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang telah sokong, yang telah support. Apapun benda silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi di next video. Bye bye.